Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video yang ketiga. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang exponential smoothing. Tapi dalam exponential smoothing itu pada dasarnya juga kurang lebih sama dengan moving average. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apa? Bagaimana jika itu terdapat tren di dalam data permintaan? Nah, kali ini kita akan mengakomodasi jika dalam data permintaan itu terdapat tren. Makanya nama modelnya atau teknik adalah exponential smoothing with trend adjustment. Nah, pada dasarnya rumusnya adalah yang pertama kita mencari exponential smooth forecast-nya, kemudian ditambah dengan exponentially smooth trend-nya. Jadi forecast yang eksponensial ditambah forecast yang trend-nya kayak gimana. Oke, ada 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama kita mencari FT dengan rumus semacam ini. Terkesan ribet, nanti kita langsung praktekkan saja. Kemudian kita mencari T besar, rumusnya adalah ini. Kemudian kita menghitung forecast-nya atau peramalannya dengan menjumlahkan kedua hasil yang telah kita hitung sebelumnya. Oke, langsung ke contoh. Kita mendapatkan data selama 10 bulan. Data yang pertama itu kita mendapatkan data yang full. Karena exponential smoothing itu hanya membutuhkan satu data periode historis, maka ini sudah cukup untuk menghitung peramalan di bulan-bulan berikutnya. Oke, kita lakukan step yang pertama. Step yang pertama untuk bulan kedua itu kita menghitung F2-nya itu alfa dikalikan data permintaan aktual di bulan sebelumnya, yaitu 12, 0,2 dikalikan 12, kemudian ditambah dengan 1 minus alfa dikalikan F forecast pada bulan pertama 11 plus tren pada bulan pertama 2. Jadi jawabannya 2,4 plus 10,4 yaitu 12,8. Jadi dimasukkan di sini nanti 12,8 untuk smoothed forecast atau FT-nya. Karena dia mencari F2 di sini. Kemudian kita lakukan step kedua. Step kedua itu beta dikalikan F2 minus F1 plus 1 minus beta dikalikan T1. Yaitu 0,4. Betanya ditentukan adalah 0,4. Betanya ini adalah sudah ditentukan. 0,4 dikalikan F2 12,8 di minus F1-nya adalah 11. Ditambah 1 minus 0,4 ini beta dikalikan trennya adalah 2. Jadi 0,72 ditambah 1,2. Jawabannya 1,92. Terletak di sini nanti. Kemudian untuk forecast yang mengakomodasi tren kita tinggal jumlahkan 12,8 plus 1,92. Jawabannya 14,72. Dan step itu terus diulang hingga kita menemukan seluruh data yang kita butuhkan. Nah, ini adalah peramalan exponential smoothing dengan mengakomodasi tren jika terdapat tren di dalam data permintaannya. Grafiknya adalah semacam ini. Jadi ini adalah data aktual demand-nya. Kemudian karena ini sedikit ada trennya akan naik. Tapi kita ingin meramalkan dengan exponential smoothing. Makanya kita menggunakan exponential smoothing dengan mengakomodasi adanya tren yang naik semacam ini. Jadi ini adalah hasil peramalan kita. Sangat tipis sekali dengan aktual demand-nya. Jadi ini cukup bagus. Ini dengan alfa 0,2 dan beta 0,4. Pertanyaannya bagaimana cara memilih alfa dan beta? Tentunya kita bandingkan lagi, kita lakukan trial error dan kita cari nilai error yang terendah seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke trend projection. Bagaimana kita bisa menggambar garis lurus di dalam pergerakan data historis itu secara tepat? Nah, yang pada intinya adalah bagaimana cara kita bisa menggambar garis tren itu secara benar-benar tepat di tengah. Nah, untuk dapat mendapatkan garis tren ini, kita bisa menggunakan teknik least square.
Ini menggunakan teknik regresi. Regresinya adalah dengan Y hat plus sama dengan alfa plus beta X. Y hat ini adalah nilai Y estimasinya. Ini variable dependentnya. Kemudian alfa itu interceptnya, beta itu slope regresinya, dan X itu independent variabelnya. Nah, kita ingin mencari ini Y, A, dan B. Caranya gimana? Oke. Untuk kali ini kita tidak perlu Nah, ini contohnya grafiknya. Seumpamanya nih, ini ada poin data permintaan, ini ada poin data permintaan, ini poin data permintaan, poin data permintaan, poin data permintaan, dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba menggambar garis lurus trennya agar deviasinya ini, nilai errornya ini ketika di jumlah ini dijumlah dan di squarekan itu kita mencari error yang paling minimal. Jadi metode least square itu merupakan meminimalkan jumlah error yang dikuadratkan. Jadi ini minus ini kan menjadi error, ini dikuadratkan, ini minus ini menjadi error, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, ini dikuadratkan dan dijumlah, dan kita cari letak garis ini di mana letak garis ini akan sesuai dengan nilai error yang paling minimal. Mungkin bisa miring sedikit atau miring ke bawah sedikit, miring ke atas sedikit. Tapi kita cari yang paling minimal untuk errornya ini tadi. Nah, rumus untuk menghitung parameternya adalah ini. Ya, beta itu diperoleh dengan rumus semacam ini dan alfa diperoleh dengan rumus semacam ini. Jadi, oke, kita lihat langsung lewat tabel aja. Nah, contoh ini adalah tahunnya, periode tahunnya 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, kita rubah dulu tahunnya menjadi time periode waktu. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Oke. Ini dijumlah, X-nya menjadi 28, rata-rata X-nya adalah 4. Oke kan? Ini untuk menjadi variabel X. Nah, kemudian electrical power demand-nya itu ada 74, 79, 80, dan seterusnya. Ini dijumlah, ini sebagai Y-nya, jumlah Y-nya 692, rata-ratanya adalah 98,86. Kemudian X kuadratnya, berarti ini dikuadratkan, 1, 2 dikuadratkan menjadi 4, 3 dikuadratkan menjadi 9, 4 menjadi 16, dan seterusnya. Jumlahnya itu adalah 140. Jumlah X kali Y itu berarti 1 dikalikan 74, ini 74, 2 kali 79 itu 158, 3 kali 80 itu 240, dan seterusnya. Jumlahnya itu 3063. Dan kita peroleh rumusnya tadi adalah jumlah XY minus N kali X, rata-rata X dan rata-rata Y, dibagi jumlah X kuadrat di minus N dikalikan rata-rata X kuadrat. Jadi jumlahnya ini XY 3063, taruh sini, di minus N-nya. Jumlah N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti N-nya 7. Kemudian X, rata-rata X-nya adalah 4, oke, kali 4. Kemudian rata-rata Y-nya adalah 98,86. Kita kalikan, kemudian di bawah ini adalah jumlah X kuadrat 140 di minus N-nya tadi 7, dikalikan rata-rata X kuadrat 4 dikuadratkan. Jawabannya 10,54. Jadi itu untuk memperoleh slope B-nya. Nah, interceptnya adalah Y minus BX sama dengan 98,86, rata-rata Y-nya adalah 98,86 di minus B-nya adalah 10,54 dikalikan X, rata-rata X adalah 4. Jadi 56,70. Nah,
Nah, ini adalah contohnya. Nah, berarti kalau seumpamanya misal kita ingin mencari dari data ini tadi, bentar. Dari data ini tadi tahun 2007 kan itu iya 2007, ini harusnya 2006 ya. 2007 itu kan yang data ketujuh. Berarti bagaimana kita akan mengestimasi tahun 2008? Berarti ini kan data time period yang ke-8. Berarti kita tinggal merubah X-nya ini menjadi 8. Berarti 56,70 ditambah 10,54 dikalikan 8 dan diperoleh hasil tahun 2008. Berarti untuk tahun 2009 itu berarti periode yang ke-9, berarti 56,70 plus 10,54 dikalikan 9. Di sini untuk 2009. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendapatkan garis tren, tapi ternyata ada variasi data di dalamnya. Nah, untuk itu kita untuk mengakomodasi adanya variasi seasonal atau variasi musiman, kita menggunakan multiplikatif seasonal model. Prosesnya adalah ada 5. Yang pertama, kita temukan rata-rata permintaan historis untuk tiap musim. Kedua, hitung rata-rata permintaan seluruh musim. Kemudian hitung indeks musiman untuk tiap musim. Kemudian estimasi total permintaan periode tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah bagi estimasi total permintaan dengan jumlah musim, kemudian kali dengan indeks musiman untuk musim tersebut. Agar lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh ini. Ini data musimannya. Jadi ini tahun 2005 itu musim bulan Januari. Jadi ini musimannya bulanan ya. Jadi tiap bulan Januari itu umumnya itu permintaannya sebesar 80, 85, dan 105. Kemudian Februari adalah ini dan seterusnya. Kemudian kita cari dulu rata-ratanya dari ketiga tahun ini untuk bulan Januari. Rata-ratanya adalah 90. Kemudian setelah kita dapat rata-ratanya untuk masing-masing bulan ini, kemudian kita cari rata-rata per bulannya. Rata-rata per bulannya ini itu diperoleh dari kita jumlahkan semuanya ini, kemudian kita bagi jumlahnya ini. Berarti Januari sampai Desember kan 12. Berarti jumlah semuanya ini dibagi 12. Jawabannya adalah 94. Nah, indeks seasonalnya atau indeks musimannya itu merupakan 90 dibagi 94 atau 0,957. Nah, terus aplikasinya dengan peramalan untuk kedepannya adalah kayak gimana? Nah, ini contohnya ini. Ini dilanjutkan perhitungannya sampai di bulan Desember. Kita sudah dapat indeks musimannya. Nah, contoh. Pada tahun 2008, karena ini terakhir kan tahun 2007. Nah, pada tahun 2008 kita itu sudah meramalkan permintaannya itu adalah 1.200. Nah, untuk bisa mengakomodasi tadi peramalan 1.200 dengan data permintaan musiman, kita carinya dengan cara semacam ini. 1.200 yaitu demand permintaan tahunan 1.200 ini dibagi 12, kemudian dikalikan dengan indeks musiman dari bulan tersebut. Jadi kalau ini bulan Januari ya kita kalikan dengan bulan Januari 0,957. Jadi bulan Januari tahun 2008 itu permintaannya adalah 96. Terus kemudian lanjut lagi 1.200 dibagi 12 dikalikan indeks musiman di bulan Februari 0,851. Jadi jawabannya 85 dan seterusnya. Jadi untuk forecast tahun 2008 di bulan Januari 96, di bulan Februari 85 dan seterusnya kita kalikan permintaan per bulan dari jumlah permintaan tahunan ini dengan indeks seasonalnya.
Ini adalah bentuk dari grafik ketika kita menggambarkan semuanya dari data historis dengan data ramalan kita. Kurang lebih sama ya modelnya, bentuknya. Jadi ketika kita tadi, ini contoh San Diego Hospital, trend datanya adalah semacam ini. Kemudian ketika sudah disesuaikan dengan indeks seasonalnya, datanya berubah menjadi semacam ini. Nah, ini adalah data dari tren yang sudah digambarkan melalui metode least square tadi, kemudian kita sesuaikan dengan seasonal forecast indexnya. Baik, terima kasih sudah cukup untuk video yang ketiga. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.